Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sedulur-sedulur semua. Semoga sedulur-sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke lur, untuk kegiatan pagi ini lur, kita akan berkegiatan lagi di seputaran tanam menanam lur. Kali ini kita akan menyepil lur. Dasar dari menanam adalah media tanam. Kali ini saya akan menyepil cara pembuatan media tanam, menggunakan apa saja dan caranya seperti apa lur. Kita akan kerjakan pagi ini lur. Oke, kita langsung gaskan nih lur. Untuk media tanam yang saya gunakan adalah ini lur, yang ada di depan kita ini lur. Ini adalah tanah yang saya cari lur, dan saya tidak membelinya. Untuk media tanam terus terang saya mencari lur, mencari dan memanfaatkan yang ada di alam lur. Jadi tidak beli. Alhamdulillah ini tanah yang ada di pinggiran kali lur. Awalnya tanah yang saya cari itu tujuannya adalah ini lur. Ini adalah humus bambu lur. Humus bambu yang saya pergunakan untuk menanam. Awalnya saya menggunakan ini lur, karena berhubung situasi di pinggir kali lur, pohon bambunya itu di pinggir kali Cebel itu kalinya yang besar lur. Ketika hujan dan banjir, tanahnya itu becek lur. Saya ngambil sebagian ini lur, ada sebagian saya ambil dari tanah humus bambu ini. Nah ini akar-akarnya masih nempel semua nih lur. Ini akar bambu, bukan akar alang-alang ataupun akar pisang ini lur. Ini humus bambu, walaupun becek tanahnya ataupun ini, tapi ini tanahnya sangat bagus sekali lur. Nih kelihatan tanah bagus itu kalau dipegang seperti ini lur. Nih, walaupun keras tapi kalau dipegang ini langsung begini lur. Nih, nah berhubung basah tanahnya, jadi saya putuskan untuk mencari ini lur. Ini di pinggiran kali juga, tapi ini bekas-bekas sampah segala macam sampah ini yang sudah dibakar. Nah ini hasilnya seperti ini, yang saya bawa pulang seperti ini lur. Ini bekas bakaran, ada cangkang-cangkang telurnya juga nih lur, banyak cangkang telurnya, makanya saya ngambil yang banyak cangkang telurnya ini. Jadi kita bisa manfaatkan untuk, kan sebelum penanaman itu kadang dikasih cangkang telur lur ya, dikasih dolomit atau kacang telur. Nah ini berhubung dapat cangkang telur yang sudah kering dan dibakar lur, tanpa pemrosesan lagi, jadi kita saya ngambilnya yang ada cangkang telurnya ini lur, karena cangkang telur ini terurai di tanahnya juga lama lur. Ini kalau langsung kita pergunakan, semisal nih cangkang telur habis kita kumpulkan tanpa kita proses, langsung kita hancurkan kecil-kecil, langsung kita pakai, itu juga tidak akan terserap langsung oleh tanaman lur. Nutrisinya itu lama dia lur, terserap oleh tanaman. Nah untuk pemrosesan jadi perlu diproses juga, yaitu dengan cara fermentasi lur. Nah ini cangkang telur ini tuh, kalau yang saya tahu seperti itu. Nah ini saya nyari itu menggunakan karung lur. Nih ini karung-karungnya, dan ini hasilnya yang saya cari lur. Ini sudah lama saya cari. Nah, awalnya basah, sekarang sudah lembab ini lur, sudah gampang sekali. Yang tadinya becek banget ini lur tanahnya, seperti itu. Nah, ini yang saya gunakan adalah tanah ini, dan saya tidak beli, karena sebelumnya awalnya juga saya beli lur. Untuk media tanam itu saya menggunakan ini lur. Nih saya menggunakan ini awal penanaman saya ini, sebelum tahu cara pemrosesannya, cara cara fermentasinya seperti apa. Nah jadi saya menggunakan ini, berhubung saya sudah tahu caranya, ya saya
memproses media tanam itu sendiri lur, karena ada kepuasan sendiri. Dan menurut pengalaman saya itu tanah atau media tanam yang difermentasi sendiri itu hasilnya bagus lur, sangat bagus sekali buat tanaman. Nah setelah ini di karung-karung ini seperti ini, prosesnya saya melakukan penyaringannya seperti ini lur. Nah ini seperti ini contohnya seperti ini lur. Nah jadi batu-batu ataupun sampah-sampah yang ininya tidak tercampur lur, kita menggunakan tanah yang hasil saringannya saja. Nah seperti ini, prosesnya seperti ini lur. Dan untuk hasilnya ini, hasilnya yang sudah disaring seperti ini lur. Nih, sangat berbeda sekali lur. Nah ini campurannya, campuran tanah ini yang coklat ini lur. Nah yang di bawah ini, nah ini tanah ini adalah tanah endapan lumpur got nih lur, lumpur got yang di kebun ini. Nah ini kemarin hasil saringannya nih lur, sisa saringannya saya letakkan di sini buat nutup pinggiran ini supaya rata. Ini tanah yang di sini kemarin nih lur, ini kan kemarin tanahnya numpuk nih lur, sudah berbulan-bulan, ada 2 bulan agak lur. Nah ini kemarin saya ambilin, saya saring bagian ini lur, sisanya ini buat nambah di sini lur. Nah ini lumpur semua ini lur, apa lur? Aku lumpur hitam, lumpur got. Ini yang dari pinggiran sini saya ambilin, saya naikkan ke sini, saya tumpuk lur. Nah karena buat media tanam di polybag ya harus disaring lur, karena masih banyak batu, banyak sampahnya juga, pas sampah plastik ini lur. Nah kalau untuk yang di sini nih ya, ini saya nanam ini lur, ini nanam apa namanya itu, loncak nih ya, loncak namanya lur, loncak apa luncak namanya ini. Nah ini menggunakan tanah bekas lumpur got juga, tapi ini saya sortir, hanya saya sortir batunya lur, sortir batunya. Dan sisanya saya buang ke sini lur, dapat nguruk pinggiran supaya rata. Nah ini cabai-cabainya juga menggunakan itu lur. Ini cabai-cabainya yang baru pindah tanam 14 hari itu lur, 14 hari pindah tanam. Nah itu cara saya membuat media tanam seperti itu lur. Nah nanti setelah ini pemrosesan ini, setelah penyaringan, baru kita lakukan pencampuran lur. Pencampurannya itu seperti apa? Nah ini nanti kita campur dengan ini lur, campur dengan sekam bakar, sekam mentah ini sekam mentah loh. Nah nanti untuk caranya seperti apa dan fermentasinya seperti apa, nanti saya nanti akan buatkan lur, caranya, perbandingannya berapa. Nah ini nanti kita campur tanah ini lur. Nah hasilnya seperti ini lur. Nah ini hasilnya seperti ini, dan hasilnya juga seperti ini lur. Nah ini sudah difermentasi nih lur. Nih walaupun sekamnya tuh sekam mentah, nanti setelah difermentasi itu dia akan lapuk seperti ini lur nih. Nah ini musuhnya adalah meong nih lur. Kalau di sini ini saya nanam ini, habisnya mau kucing ini lur, diacak-acak. Tuh bekasnya tadi pagi saya nyapuin itu ada. Nah hasilnya nanti seperti ini lur untuk fermentasinya. Oke, untuk contohnya tadi sudah ya lur, untuk tanah-tanah yang ini yang ada di karung ini. Di karung ini kita saring seperti itu. Nah untuk mempersingkat waktu, berbandingnya berapa untuk pencampuran, nanti kita langsung campurkan. Dan apa saja yang akan saya gunakan untuk fermentasinya, berapa lama fermentasinya, nanti kita akan buat lur, dan saya akan beritahu cara fermentasinya seperti apa itu lur. Oke, untuk perbandingannya ini lur ya, kita menggunakan ember. Kalau hitungannya 1 ataupun 2, berarti kalau untuk skala besar, kalau tanahnya 2 karung, berarti untuk
bandingannya seperti ini lur, 2-1-1-1. Untuk tanahnya 2 ember, sekam mentahnya 1 ember, sekam bakarnya 1 ember, dan kohe kambingnya 1 ember. Ini seperti itu lur. Itu tinggal ditambahkan saja kalau skala besar lur. Maksudnya skala besar itu kalau kita membuat sampai karungan 4 karung gitu lur untuk tanahnya, berarti itunya 2 sekam mentah 2, sekam bakar 2, kohe kambingnya 2, seperti itu lur. Ini untuk mempersingkat waktu ya lur, supaya tidak kelamaan. Nah untuk tanah berarti ini 2 ember, nanti itu sekam bakar sekam mentah sama kohe kambingnya 1 ember ya lur. Nanti kita langsung campur di sini. Nah setelah itu nanti untuk proses fermentasinya seperti apa, nah, kita akan lakukan pemrosesannya lur ya, supaya cepat. Intinya seperti itu, 2-1-1, 2 banding 1, intinya seperti itu lur ya. Saya akan campurkan dulu supaya tidak lama untuk videonya. Nanti setelah tercampur, proses untuk fermentasi seperti apa kita lakukan lur. Oke lur, ini penampakannya. Kita langsung akan campurkan, kita aduk ya lur. Untuk tanah 2 ember, sekam mentah 1 ember, sekam bakar 1 ember, dan kohe kambingnya 1 ember ini lur. Kohe kambingnya sudah kering lur, kita tinggal fermentasi lagi. Oke, kita langsung aduk dulu. Nanti setelah saya pengadukan, kita akan lakukan pencampuran bahan untuk ininya lur, untuk fermentasinya. Nah hasilnya setelah kita campur seperti ini lur. Untuk selanjutnya kita akan proses untuk fermentasinya lur, menggunakan bahan apa saja. Ini setelah seperti ini kita siram dengan cairan E4 nya lur, dan campurannya. Oke, kita lanjutkan lur. Kita ambil air dulu lur. Ini kita menggunakan air kolam, karena kalau untuk air sumur di sini nggak ada air kolam, nggak ada ininya lur, nggak ada sumur pompanya ya lur, pakai air pump. Dan air pump itu mengandung kapur lur, jadi saya menggunakan air ini. Nah ini kenapa ini mungkin banyak ya lur, tapi 1 ember ini lur air kolam. Kita menggunakan air kolam 1 ember, dan
Untuk bahan-bahan yang lainnya lur, ini kurang lebih 10 liter lur, kalau penuh ini 15 liter. Nah untuk pencampurannya ini gunakan bahan-bahan yang saya gunakan ini lur. Nah ini kemudian ini bisa digunakan juga bisa enggak ini lur. Ini adalah trichoderma. Ini kalau mau irit sebelum ditanam, sekaligus untuk pencampurannya saya langsung ngaduk di sini untuk penambahan fermentasinya lur. Untuk takarannya nanti kita akan gunakan berapanya. Nah ini sama ini silika karbon. Ini bagus untuk awal mula penanaman lur. Jadi untuk penambahan fermentasinya ini juga untuk bagus untuk pembuatan kompos juga saya menggunakan ini juga. Jadi nanti pas penanaman tinggal kita langsung tanam lur. Tidak usah penambahan yang lain-lain, nggak usah penambahan yang macam-macam lur. Nah kemarin sudah saya spillkan cara penggunaan ini sebelum menanam. Nah sekarang untuk penggunaan yang lebih baik lagi dan supaya irit, kita buat fermentasi lur. Oke, untuk takarannya 10 liter air ini saya biasa menggunakan gulanya ini lur. Ini gula ini untuk kalau itu untuk makanan ini lur. E4 ini untuk mikroorganismenya lur. Jadi untuk mengaktifkan supaya cepat berkembang biak lur. Untuk E4 nya ini untuk mengaktifnya kita berikan ini dulu lur. Dengan takaran 250 ml gula pasir, bisa menggunakan molase, bisa menggunakan gula merah, dan yang lebih bagus gula aren. Tapi berhubung tidak ada ya kita menggunakan gula putih juga nggak apa-apa lur sebagai alternatifnya. Nah ini 250 ml kita campurkan langsung lur. Kita campurkan langsung, kemudian kita tambahkan E4 nya lur. Nah sebelum kita memasukkan E4 lur, kita aduk dulu lur supaya gulanya larut. Nah ketika nanti sudah larut baru kita masukkan lur. Ini kita masukkan E4 nya supaya dia langsung masuk ke ember ini. Sudah ada makanannya di sini lur, sudah ada energi atau karbohidratnya lur untuk makanan ini lur, mikroorganismenya ini. Nah untuk takaran ini E4 saya menggunakan ini lur. Kalau untuk fermentasinya saya menggunakan ini sama 250 ml langsung kita masukkan ya lur. Nah seperti ini kita aduk lagi lur. Untuk trichoderma itu alternatif sih lur, tapi lebih bagus gunakan enggak ya nggak apa-apa. Jadi kalau saya sendiri saya gunakan lur, karena ini juga untuk membantu mengatasi jamur lur, dan mencegah layu juga, sehingga nanti untuk campuran ini langsung terfermentasi di sini lur. Nah kita langsung campurkan seperti ini lur. Nah ini agak lama ini untuk pencampuran ini lur, karena dia ini enggak langsung terikat sama air lur, dia pasti ngambang dia. Nah kita berikan makanan yang lezat dia buat dia lur. Kita campur nih lur menggunakan E4, menggunakan trichoderma bisa bermacam-macam merek lur, bisa menggunakan ampus, bisa menggunakan malfu, dan merek-merek yang lainnya. Yang saya gunakan itu lur. Nah seperti ini, nggak ada adukan, nggak pakai tangan nggak apa-apa lur, sudah ini kotor lur. Berbun ini lur. Nah untuk ininya juga saya gunakannya segini lur. Ini silika karbon ini lur. Ini juga bagus untuk pengomposan lur. Ini kalau pakai pengomposan koi kambing sama sekam bakar
itu hasilnya akan menjadi emas hitam yang bagus lur. Tuh, kalau misalnya mau fermentasi untuk pupuk padatnya lur, bisa menggunakan silika karbon, terus menggunakan sekam bakar, dan menggunakan ini lur, menggunakan kohe kambing lur. Nah, difermentasi, nah, hasilnya akan hitam lur, menjadi emas hitam. Itu pupuk yang bagus sekali lur. Stok saya sudah habis. Nah, ini cara saya untuk melakukan fermentasi seperti ini lur. Keuntungannya kalau bisa fermentasi sendiri itu lur, selain kita mendapatkan hasil yang banyak, irit juga lur. Kalau untuk jadi yang saya spill tadi itu 20 kilo kalau enggak 25 kilo nih, yang seperti ini nih. Ini paling jadi berapa polybag lur. Tapi kalau kita fermentasi sendiri, ya tinggal dihitung saja lur. Untuk kohe kambing 15.000 satu karung. Tanah kalau mau pakai tanah yang lain-lain juga bisa lur. Nah, tanah 2 karung, tanah gratis. Sekam mentah 1 karung 10.000, terus sekam bakarnya 15.000 lur. Coba diaduk, dicampur jadi satu, kalau nggak jadi banyak lur. Nah, itu perbandingannya seperti itu. Selain bagus fermentasi sendiri, kita tahu hasilnya lur. Nah, setelah ini kita gini lur, karena ini sudah tercampur semua, tambahannya saya menggunakan ini lur. Ini supaya proses fermentasinya cepat juga, untuk mikroorganismenya juga dapat makanan yang lezat lur. Ini adalah nasi basi lur. Ini nggak bau basi nggak lur, ini sudah saya rendam lama ini lur. Nah, jangan banyak-banyak juga lur, sesuaikan saja, sesuaikan kebutuhan. Nah, kita aduk-aduk seperti ini, aduk seperti ini lur. Untuk proses selanjutnya kita siramkan lur. Kita siramkan ke media tanam yang sudah tercampur tadi lur. Dengan catatan jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering, jadi jatuhnya lembab lur. Karena untuk proses fermentasi supaya tercampur rata. Nah, ini iritnya seperti ini lur. Nah, ini sudah tercampur lur, baru ini caranya seperti ini lur. Caranya langsung kita siramkan lur, siram tipis-tipis, kemudian kita aduk lagi lur.
Nah ini lur, ini lembab ini lur, kalau dipegang lembab itu seperti ini lur. Nah basah enggak, kering enggak, jadi lembab seperti ini. Nah serta proses seperti ini lur, ini kita bisa masukkan ke karung. Contoh karungnya seperti itu lur. Nah ini karungnya seperti ini. Ini sudah saya fermentasi nih lur. Sebenarnya saya digunakan, tapi saya sengaja diamkan. Apa tadi saya tutupin, ini saya sekarang buka. Ketinggian lur, untuk ketinggian fermentasi usahakan 30 cm saja lur. Ini nanti kalau difermentasi lur, kalau kita masukkan ke dalam polybag ataupun karung, misalnya karung seperti ini, kita isi setengah lur, setengah ataupun full itu bisa, tapi dengan catatan dibolak-balik lur. Kalau enggak ya nggak apa-apa, tapi saya biasanya bolak-balik. Misalnya yang tadinya ini posisinya di atas ini lur, 3 hari saya balik, dengan catatan kita tutup dengan rapat dengan terpal seperti ini lur. Untuk skala besarnya lur, saya biasanya melakukan terpal ini lur. Terpal ini saya gelar di sini. Nah kemudian setelah saya aduk fermentasi, saya masukkan, kemudian saya tutup lur. Saya gelar, saya masukkan ini bahan-bahan ini ya di atas terpal, kemudian terpal kita lipat, kita tutup. Jadi sekali buat alas juga bisa langsung buat nutup. Ini terpalnya lebar banget ini lur. Nah, bisa kita sepil lur. Ini pupuk organik cair ini lur. Ini sudah saya proses lama juga. Besok saya akan sepil lur. Jangan fokus sama itu banyak maksudnya. Nah seperti itu, kemudian kita tutup lur. Gimana cirinya lur supaya kita bisa menilai fermentasi kita itu berhasil atau tidak ya? Fermentasi itu ditandai dengan ketika kita tumpuk setinggi 30 cm atau 50 cm, itu akan terjadi penguapan atau panas lur, dia lur. Ini akan panas. Dan untuk menandai kapan bisa digunakannya, kalau kita pegang ini lur, setelah kita fermentasi, kita tumpuk ataupun kita tutupin dengan terpal rapot, terjadi panas. Nah, panas itu ya adalah proses dari fermentasi itu sendiri lur. Berarti mikroorganismenya yang ada di media tanam ini bekerja ini lur. Nah, mikroorganismenya sedang bekerja melakukan fermentasi. Nah seperti itu lur. Setelah selesai kapan lamanya itu tergantung lur, bisa 7 hari, bisa 14 hari, lebih lama juga lebih bagus lur, karena fermentasi yang lebih lama itu lebih bagus. Lebih cepatnya itu 7 hari bisa digunakan lur. Kalau kita pegang media tanam ini sudah tidak panas, berarti sudah bisa kita gunakan. Saya kalau menandainya seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang lebih bermodal lur, dia menggunakan TDS meter itu lur untuk mengukur pH-nya. Kalau pH-nya sudah masuk di 6,5 atau 6 lebih, itu bisa dipakai untuk media tanam, bisa langsung kita tanami lur. Kalau untuk orang awam itu mudahnya apa? Kalau misalnya ini tanah bekasnya, kalau lebih lama itu lebih bagusnya seperti apa lur? Dia akan tumbuh rumput-rumputnya lur. Nah seperti padi ini akan tumbuh seperti ini. Nah ini berarti proses fermentasinya sudah terjadi lur, sudah baik itu lur. Oke, inilah panduan lengkap yang saya berikan lur untuk media tanam yang saya gunakan, dari proses penyaringan, proses fermentasi, dan proses yang lain-lainnya sudah saya beritahukan semua. Jika bermanfaat silahkan diikuti. Saya akan memberikan pengalaman yang saya dapat dan sudah saya praktekkan lur, seperti itu. Kalau untuk menanam sayuran itu sangat mudah sekali, tidak usah dipupuk lagi. Tinggal kalau mau pupukan cair itu tinggal pakai air cucian beras sama daun kelor itu lur, kita fermentasi. Nah seperti itu juga akan memberikan dampak yang bagus untuk tanaman sayuran-sayuran kita lur. Sayuran agak segar dan
sayuran yang kita konsumsi itu sayuran organik dan sayuran sehat, Lur. Oke, terima kasih untuk sedulur-sedulurku semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, Lur, dan bunyikan loncengnya supaya update-update terbaru untuk video-video yang saya bagikan selalu terupdate dan terbagikan atau ditonton oleh sedulur-sedulurku semua. Salam sehat selalu, salam sukses untuk sedulur-sedulurku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan, Lur, untuk pembuatan media tanam skala besarnya. Terima kasih.